Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sobat-sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan mengadakan kajian bersama Ustadz Tekardi tentang Ma'rifatur Rasul, mengenal Rasul kita, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, sobat-sobat sekalian, mari kita dengarkan kajian dari Ustadz Tekardi dan mohon dipersiapkan buku catatannya dan kita dengarkan dengan sesama. Tapi sebelum kita mulai, mari kita dengar dulu bagaimana kabar beliau di sana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik Mas Uhud. Gimana di sana di studio corona distancingnya? Alhamdulillah kami di sini baik-baik saja. Baik Ustadz, monggo silahkan dimulai kajiannya. Terima kasih Mas Uhud atas waktunya. Kita mulai. Jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat sekalian, yang pertama mari kita panjatkan kehadirat Allah. Segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai umatnya. Amin. Ikhwan akhwat sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, pada sesi kali ini saya akan meneruskan sesi-sesi dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini sesi yang ketiga. Kalau yang pertama saya akan menyampaikan tentang Ma'rifatullah, yang kedua tentang Ma'rifatul Islam. Maka pada sesi yang ketiga ini saya ingin menyampaikan perihal Ma'rifatur Rasul, atau dalam bahasa Indonesianya mengenal Rasul. Sebagaimana tadi telah saya bacakan di dalam pembukaan, di dalam sebuah ayat, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 21, yang sangat terkenal gitu ya bagi kita semuanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat, yang artinya sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah itu adalah tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan yang mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Saya kira ini adalah ayat yang terkenal bahwa memang Rasulullah SAW adalah harus menjadi suri tauladan kita, uswah kita. Nah, pada kesempatan ini
saya akan sedikit mengenalkan tentang Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW, perihal sifat beliau, kepribadian beliau, atau apa yang pernah beliau lakukan kepada kita semuanya. Nah, pada kesempatan ini, tema tentang Ma'rifatur Rasul yang akan kami sampaikan adalah perihal sifat Kanjeng Nabi yang begitu perhatian terhadap umatnya. Siapa umatnya? Ya kita. Maka nanti kita akan bisa merasakan betapa Rasulullah Muhammad SAW itu begitu perhatian kepada diri kita. Bahkan mungkin bisa dianggap secara pribadi. Betapa perhatiannya Kanjeng Nabi terhadap saya dan lain sebagainya. Yang pertama, mengapa Kanjeng Nabi menurut saya itu begitu perhatian atau sangat mendalam perhatiannya terhadap kita sebagai umatnya. Yang pertama adalah ketika Kanjeng Nabi di dalam kondisi kebahagiaan yang paling puncak. Apa itu? Yaitu ketika Kanjeng Nabi sedang berada di Sidratul Muntaha pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Kanjeng Nabi pada saat itu bertemu langsung, bahkan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bayangkan ikhwan akhwat sekalian, kira-kira kebahagiaan yang seperti apa yang dirasakan Kanjeng Nabi ketika bertemu langsung, bahkan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu merupakan kebahagiaan yang tertinggi yang dirasakan oleh manusia. Nah, dialog Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW dengan Allah itu diabadikan di dalam bacaan sholat kita, yaitu ketika kita sedang posisi tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, yaitu di awal. Begitu bertemu Allah, Kanjeng Nabi langsung mengagungkan nama Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatul thayyibatul lillah. Atau dengan yang lain, yang versi bacaan at-tahiyat yang lain, at-tahiyatul lillah wa sholawatu thayyibat. Itu adalah ungkapan Kanjeng Nabi tentang keagungan Allah. Keagungan, keberkahan, kerahmatan, kebaikan hanya milik Allah. Hanya milikmu ya Allah. Itu dialognya. Kemudian begitu Kanjeng Nabi mengatakan begitu, dijawab sama Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang tentunya kita sudah sangat hafal artinya, ya. Dan semoga keselamatan untukmu wahai Nabi, ya. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan rahmat Allah beserta barokahnya. Itu jawaban Allah kepada Nabi ketika Kanjeng Nabi mengagungkan asma Allah ketika berdialog di awal. Nah, ini yang mungkin perlu kita perhatikan. Jawaban Nabi berikutnya adalah di bacaan at-tahiyat berikutnya, yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan atas kami, assalamu alaina wa ala, dan atas ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Akhwat sekalian, tolong mari kita cermati bersama, ya.
bahasa Allah ketika menjawab Kanjeng Nabi, yaitu Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu Muhammad, Kanjeng Nabi. Namun apa jawaban Kanjeng Nabi? Jawaban Kanjeng Nabi bukan semoga keselamatan untukku, tetapi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Apa maksudnya? Berarti Kanjeng Nabi itu tidak mau selamat sendirian, tetapi pengen dirinya selamat, tetapi juga umatnya juga selamat. Karena jawabannya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Berarti Kanjeng Nabi itu ketika diberi ucapan selamat sama Allah Subhanahu wa taala, beliaunya banyak mungkin begini bahasa kesehariannya kalau seperti kita bahasakan gitu ya. Ya Allah, yang selamat jangan saya saja, tapi juga umat saya, hamba-hambamu yang soleh. Gitu. Mungkin begitu bayangan saya gitu ya dalam membahasakan bagaimana jawaban Kanjeng Nabi ketika mendapatkan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, inilah bentuk perhatian yang begitu mendalam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita sebagai umatnya. Betapa tidak di saat beliau sedang dalam kondisi paling bahagia. Kenapa? Karena mendapat ucapan selamat dari Allah langsung. Namun beliau masih tetap ingat kepada umatnya. Masih tetap ingat kepada kita, masih tetap ingat kepada kita semuanya, masih tetap ingat kepada saya. Kalau saya jadikan sebagai suatu hal yang personal. Betapa beliau Kanjeng Nabi itu ketika dalam kondisi sangat bahagia ingat kepada kita sebagai umatnya. Coba bandingkan dengan kita sesama manusia. Ketika kita sedang dalam kondisi paling bahagia, mungkin sedang menerima rezeki yang banyak, mungkin sedang menerima kenaikan jabatan atau apapun itu, sesuatu yang membahagiakan kita, siapa yang kita ingat? Nah, tentunya yang kita ingat pun sesuatu atau seseorang atau siapalah itu yang tentu paling kita masuk di dalam hati kita. Nah, berarti kalau Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi paling berbahagia itu masih ingat dengan umatnya, maka betul-betul umat Kanjeng Nabi yang kita ini itu masuk ke dalam hati Kanjeng Nabi begitu dalam. Nah, itulah hal yang pertama. Itu hal yang pertama. Ketika dalam kondisi begitu gembira, begitu bahagia karena bertemu dan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan ucapan selamat dari Allah, maka Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu masih ingat terhadap umatnya, agar umatnya juga ikut selamat, tidak hanya beliau saja sendiri yang selamat. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kondisi yang kedua. Nah, ini saya ambil kondisi yang begitu ekstrim. Kalau yang tadi ekstrim yang kanan mungkin bisa begitu, ekstrim senang gitu ya. Maka yang kondisi kedua adalah kondisi yang ekstrim yang berarti kebalikannya atau lawan dari kegembiraan, lawan dari kebahagiaan, lawan dari kegembiraan, kesukaan, kesenangan. Apa itu? Yaitu dalam kondisi kesedihan, dalam kondisi kesakitan. Dan ini saya kira juga sudah merupakan kisah yang terkenal, yaitu kondisi menjelang wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kisahnya pasti para jamaah sekalian sudah banyak tahu gitu ya.
karena sudah viral, ada videonya juga dikisahkan bagaimana menjelang Kanjeng Nabi itu beliau wafat. Nah, yang perlu kita cermati di sini adalah ketika dalam kondisi menjelang wafat beliau atau dalam kondisi sakaratul maut, maka bisa kita bayangkan itu kondisi seperti apa. Dijelaskan di beberapa nas dari hadis Kanjeng Nabi, bahkan itu bahkan seperti 1000 sakit jadi satu. Itu kondisi sakaratul maut. Jadi menjelang Kanjeng Nabi wafat, itu bisa kita bayangkan beliau sedang menahan sakit yang amat teramat sakit. Karena apa? Karena beliau sedang mengalami sakaratul maut atau menjelang kewafatan beliau. Nah, bisa ikhwan dan akhwat cermati ketika di dalam proses beliau mendekati wafat, maka apa yang terucap dari beliau pasti jamaah sekalian sangat-sangat tahu dan ingat, yaitu ummati, ummati, ummati. Nah, jamaah sekalian, bisa Anda bayangkan ketika Kanjeng Nabi dalam kondisi sakaratul maut, yang diingat siapa? Yang diingat adalah umatnya. Dan umatnya itu siapa? Ya kita. Berarti di dalam kondisi begitu sakit, Kanjeng Nabi masih ingat kepada kita. Berarti perhatian Kanjeng Nabi terhadap kita memang betul-betul dalam. Berarti kita sebagai umatnya itu betul-betul masuk ke dalam hati beliau. Berarti Kanjeng Nabi betul-betul mencintai kita, mencintai umatnya. Ya kita ini termasuk saya. Makanya tadi bisa Ikhwan akhwat sekalian, jamaah sekalian, ini dijadikan sebagai personal. Bagaimana maksudnya personal? Waduh, begitu cintanya Kanjeng Nabi terhadap saya. Ketika beliau sedang bergembira, sedang berhadapan dengan Allah, sedang puncak-puncaknya kegembiraan, ingat kepada saya. Sebaliknya dalam kondisi sakaratul maut, sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat pun juga teringat kepada saya. Itu namanya dibawa ke personal. Nah, jamaah sekalian, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sisi inilah yang pada kesempatan ini coba kami sampaikan, bahwa betapa Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu begitu perhatian kepada kita sebagai umatnya. Dan perhatiannya tidak hanya sekedar perhatian saja, tapi begitu mendalam. Karena terbukti dalam kondisi beliau amat sangat bergembira, berbahagia, masih ingat kepada kita. Dalam kondisi beliau sedang menahan rasa sakit sakaratul maut menjelang kewafatan beliau, maka yang terucap dari mulut beliau adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Siapa itu umatku? Umat Kanjeng Nabi maksudnya ya kita semua. Anda, ikhwan akhwat sekalian, para jamaah sekalian, dan juga saya. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, begitu dalamnya cintanya Rasulullah SAW terhadap kita sebagai umatnya. Nah, dan pertanyaannya yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, kalau Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW begitu cintanya kepada kita, maka apakah kita sudah mencintai beliau sebesar cinta beliau kepada kita?
Itu yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mencintai Rasulullah SAW sebesar cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya? Nah, dan tidak cukup begitu saja cinta Rasulullah kepada umatnya. Di dalam berbagai nas disampaikan bahwa besok pada hari perhitungan, setelah hari kiamat, ya, di hari perhitungan, maka setiap jiwa itu akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di dunia. Karena masing-masing diri itu mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat, dan itu sangat sibuk sekali. Maka setiap diri tidak akan bisa membantu yang lain. Jangankan membantu, mengurus diri sendiri saja tidak bisa. Jadi kita tidak bisa membantu orang-orang terdekat kita. Sebaliknya orang-orang terdekat kita juga tidak bisa membantu kita. Anak-anak kita tidak bisa membantu kita. Istri kita tidak bisa membantu kita. Orang tua kita tidak bisa membantu kita. Teman-teman, tetangga, dan lain sebagainya, itu dia bisa membantu kita. Kita hanya sendiri di sana. Tidak ada yang bisa membantu orang-orang terdekat kita ketika dalam di hari perhitungan. Nah, namun ada satu bantuan. Apa itu? Yaitu syafaat dari Kanjeng Nabi. Syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, itulah satu-satunya yang bisa membantu kita nanti pada saat di hari perhitungan kelak, setelah hari kiamat. Nah, dengan begitu betapa besar sekali cinta Kanjeng Nabi kepada kita semuanya. Tidak hanya sekedar sampai di hatinya, namun sampai juga di perilaku beliau. Sampai-sampai beliau juga memohon kepada Allah agar di akhirat kelak beliau diberi keistimewaan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu kita semua. Nah, jamaah sekalian, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kesimpulan akhir yang perlu kita renungkan bersama adalah, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, seberapa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apakah sudah sebesar cinta beliau kepada kita? Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan waktu kami kembalikan kepada Mas Suhud di studio Corona Distancing. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita telah mengikuti kajian bersama satu kajian tentang Ma'rifatul Rasul. Bagaimana cintanya Rasul kepada umat-umatnya, baik dalam kondisi sangat bahagia dan kondisi sakit, kondisi ketika beliau kondisi mau wafat. Oleh karena itu, mari kita mulai untuk bersolawat, kita mulai untuk mengingat beliau, mempelajari beliau dari kisah-kisahnya, dari pelajaran, kita memetik pelajaran dari apa yang beliau lakukan, agar kita lebih memahami dan mencintainya, agar cintanya nggak bertepuk sebelah tangan kali ya, dalam bahasa sekarang. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, tetap semangat, jaga kesehatan, dan
tunggu kajian-kajian kami selanjutnya. Oke, kita tutup kajian kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.